Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Uqudul Lujain tentang masalah fikih rumah tangga. Dan kita masih di pembahasan tentang di pasal kedua fi huquqi zauj al-wajibati 'ala zaujah. Di hak-haknya suami yang wajib dilaksanakan oleh istri. Yang sebelumnya kita bahas tentang masalah bagaimana diceritakan Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang masalah wanita-wanita yang masuk neraka dan penyebab-penyebabnya. Dan juga ada perempuan-perempuan yang juga akan masuk surga dengan beberapa penyebabnya juga. Ini sudah kita bahas sebelumnya, okay? Kemudian ada satu hal lagi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ala ibnatihi Fatimah Az-Zahra. Suatu saat masuk Kanjeng Nabi ke rumahnya Siti Fatimah. Ya, suatu hari Kanjeng Nabi masuk ke rumah Siti Fatimah. Kemudian ketika sampai ke rumah Siti Fatimah, fawajadaha tudhinu syairan ala raha. Beliau mendapati Siti Fatimah itu giling gandum dengan penggilingan dari batu. Ya, kudu blender ya. Blender kan listrik. Ini zaman dulu, jadi batu besar terus dimasukkan di kayak batu niku ada kayak semacam lubang, dimasukkan di situ gandum, kemudian ada batu yang lebih besar lagi yang semacam, jadi sama-sama batu, jadi diputar dengan tangan. Ya, batu itu untuk menggiling atau menghaluskan gandum menjadi tepung, kemudian dibuat adonan jadi roti untuk makanan mereka. Nah, Siti Fatimah melakukan itu sendiri, melaksanakan itu sendiri. Kemudian wahia tabki, Siti Fatimah nangis. Nangisnya ini bukan nangis pegel, marah, begitu bukan sebetulnya, tapi nangis karena capek. Perempuan, ya maklum kan, karena capek, karena berat, giling itu berat. Maka Kanjeng Nabi tanya sama Siti Fatimah, kenapa kamu nangis? La abqallahu laka ainan. Nah, maka Siti Fatimah mengatakan, wahai Abah, aku menangis karena ini batu giling ini tadi. Karena menggiling batu ini, menggiling tepung itu. Dan kerjaan rumah, jadi capek gitu. Dan maka Nabi duduk, kemudian Nabi Siti Fatimah mengatakan sama Nabi, wahai ayah, minta tolong mintakan sama Ali, suaminya Sayyidina Ali, suaminya Siti Fatimah, untuk membeli budak supaya membantuku untuk menggiling gandum ini dan juga pekerjaan rumah yang lain. Zaman itu ya budak dibeli kan. Sekarang bahasanya tolong Kanjeng Nabi mintakan sama suamiku untuk mempekerjakan, ya kalau saniki ya, mempekerjakan pembantu di rumah untuk membantu. Kalau zaman itu kan budak ya, membeli budak. Ketika Nabi mendengar, maka Nabi berdiri dan mendatangi gilingan batu itu tadi. Kemudian wa akhadha syair biyadihil mubarakah asyarifah wa dha'a fir raha. Nabi mengambil gandum dengan tangan mulianya beliau dan kemudian ditaruh di gilingan tepung itu, gilingan gandum, dan beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah fadarat wahdaha bi'idnillahi ta'ala. Gilingan itu muter dewe. Ya mukjizatin Nabi ya. Gilingan itu berputar sendiri, menggiling sendiri.
menggiling sendiri sampai fasara yahuttul hasyair biyadihil mubarakah wa hiya taduru wahdaha wa tusbihu laha wa tasbihu Allah taala bilughatin mukhtalifah hatta farghas syair. Dan si batu ini mengeluarkan suara, ini mukjizatnya Nabi sekali lagi ya. Batu ini mengeluarkan suara bertasbih dengan bahasa-bahasa yang berbeda. Nah, mengeluarkan suara dengan suara yang jelas. Ini mukjizat Nabi sekali lagi. Kemudian Nabi setelah sudah jadi tepung, sudah banyak. Kemudian Nabi mengatakan sama batu tadi, iskini bi'idnillahi ta'ala. Dah cukup. Nek bahasa kita ya, mandekowis. Dengan izin Allah berhentilah. Kemudian berhenti dan ngomong ini batu biidnillahi ta'ala aldi antaka kullai syai' yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mampu menjadikan semua hal berbicara. Karena semua benda ini kan makhluk, semua apapun ini makhluk, dan Allah itu bebas untuk menjadikan makhluknya ini melakukan sesuatu yang khawarikul adah. Khawarikul adah itu maksudnya yang di luar kebiasaan, yang tidak umum. Nah, hal-hal yang tidak umum ini kan semuanya dari Allah. Hal yang tidak ada pada manusia biasa atau tidak sesuai dengan logika ilmu pengetahuan, itu kan bebas-bebas saja bagi Allah. Ilmu pengetahuan kita ini kan terbatas. Ya, ilmu pengetahuan kita terbatas. Nah, khariqul adah itu kan macam-macam. Atau sesuatu yang tidak sesuai dengan umum atau kaidah umum kan macam-macam. Ada yang namanya irhas. Irhas ini apa? Irhas ini khawarikul adah yang berlaku pada seorang nabi atau rasul sebelum beliau-beliau menjadi nabi atau rasul. Ya, seperti irhasnya Nabi Isa ketika masih bayi berbicara. Kemudian irhasnya Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau berjalan tidak pernah beliau terkena langsung matahari, selalu ada awan menaungi. Ya, macam-macam. Dan kemudian ada namanya mukjizat. Nah, mukjizat adalah yang terjadi khusus kepada Nabi dan juga kepada Rasul. Itu namanya mukjizat. Kemudian ada juga namanya karomah. Karomah ini terjadi pada para aulia salihin. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil tentang karomah ini. Salah satunya di dalam Al-Qur'an malah yang menceritakan Siti Maryam. Ya, Siti Maryam ini seorang wanita yang pastinya bukan nabi, karena sekarang ini lagi muncul penolakan terhadap karomah aulia, ya, itu khurafat, itu mustahil atau itulah segala macam. Yang ada itu cuman mukjizat aja begini begitu. Nah, Siti Maryam di dalam Al-Quran ada karomahnya, karena Siti Maryam perempuan yang tidak mungkin beliau punya karomah karena bukan nabi kan, tidak mungkin punya mukjizat karena bukan nabi, perempuan. Ya, ketika Siti Maryam di dalam suatu kamar yang dijaga ketat, kemudian Nabi Zakaria masuk ke dalam itu, fawajada indaha rizqa, mendapati di Siti Maryam itu banyak, dalam tafsiran itu buah-buahan yang tidak ada pada zaman itu atau tidak musimnya. Kemudian Nabi Zakaria bertanya, dari mana nih? Dari Allah. Dan ini kan karomah. Karena tidak mungkin Siti Maryam punya mukjizat karena beliau wanita. Kemudian ada juga karomahnya Sayyidina Umar dan hadisnya sahih. Sayyidina Umar, karomahnya ada. Dan ada banyak karomah-karomah para sahabat, banyak. Ya, karomah sahabat. Pernah suatu saat Sayyidina Umar ini waktu ceramah, waktu khutbah, tahu-tahu beliau berteriak, ya Sariyah Jabal, ya Sariyah Jabal. Orang-orang bingung, kenapa ini?
Ternyata beberapa waktu kemudian datang sekelompok pasukan muslim yang tadinya diperintahkan oleh atau dikirim oleh Sayyidina Umar waktu jadi khalifah, akan memasuki suatu lembah dan kemudian akan dijebak di gunung di lembah tersebut. Tahu-tahu terdengar suara Sayyidina Umar untuk berlindung ke atas gunung. Ya, Sariyah Jabal, wahai pasukan gunung, wahai pasukan gunung. Dan mereka bercerita kepada orang-orang bahwa saya mendengar pada waktu hari ini. Loh, pas waktu itu mereka yang ada di Madinah, loh pada waktu itu Sayyidina Umar merem-merem teriak. Khalifah teriak ya Sariyah Jabal, ternyata sampai kerungu padahal jaraknya sangat jauh. Ya, jarak yang tidak memungkinkan untuk mendengar gitu ya. Nah, ini salah satu dalil, dan banyak dalil tentang karomah itu banyak. Ya, zaman sekarang karomah itu di apa namanya ditolak. Ya, ditolak dengan alasan tidak masuk akal dan sebagainya. Secara kita langsung mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mampu untuk melakukan apapun kok. Dalam surat Baqarah ada seorang yang meninggal hidup ada dengan lidah sapi malahan, ya kan? Sesuatu yang tidak masuk akal, mati ya mati, ternyata bisa hidup lagi. Nabi Isa juga menghidupkan orang mati, itu mukjizat. Ya, kalau karomah sama macam saya bakal Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani di manaqibnya menghidupkan orang yang sudah meninggal 500 tahun. Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jalani itu wali besar kan, menghidupkan orang yang sudah meninggal. 500 tahun lagi meninggalnya. Itu di manaqibnya enten. Dan macam-macam. Imam Ar-Rifai, Wali Songo, karomahnya. Macam-macam kan. Kalau kita baca sejarahnya, baca manaqibnya. Kemudian ada juga namanya Ma'unah. Ma'unah ini pertolongan. Pertolongan Allah untuk orang-orang muslimin yang bukan aulia. Ya, tahu-tahu ditolong entah apa bentuknya. Kemudian ada juga namanya ihana. Nah, ihana ini sebaliknya. Istidraj. Istidraj ini adalah kayak bahasanya itu apa ya? Bahasa Jawanya itu dilulu. Dilulu ini kayak di apa? Di apa namanya? Apa ya? Terus dilulu gitu, dikasih tapi untuk mencelakakan. Dikasihnya itu untuk mencelakakan. Terus mangano permen kepada orang yang sakit gula misalkan ya. Oh, malah dikasih permen, malah dikasih ini kayak apa namanya itu ya? Dijuju, dilulu bahasa Jawanya. Itu namanya istidraj. Dia mendapatkan suatu karomah, mendapatkan kemuliaan, keistimewaan bla bla bla. Tapi kemuliaan dan keistimewaannya dia itu malah menjerumuskan dia dan makin menjauhkan dia dari Allah. Dan kalau khawarikul adahnya tidak ada beda dengan yang lain, ya, tidak ada beda dengan yang lain. Dengan mukjizat tidak ada bedanya, dengan karomah tidak ada bedanya. Tapi perbedaannya itu hanya dari segi personal orang ini. Semakin lama semakin menjauh dari Allah. Padahal orang ini bisa, kalau bahasa kita sakti. Ya, bahasa kita sakti. Tapi bukan kesaktiannya itu menjadikan orang ini mendekat kepada Allah dan semakin mulia, enggak, tapi makin menjauh. Gak sholat, gak ibadah, maksiat, tapi bisa macam-macam. Bisa ngobati orang dengan air saja bisa, atau bisa ndelok wong teko langsung dia jawab tanpa orang itu bertanya misalkan. Tapi subhanallah semakin menjauhkan dirinya dari Allah. Atau ngajak umat untuk makin bermaksiat misalkan. Atau ngajak umat untuk, atau memprovokasi umat lah misalkan. Ya, memprovokasi umat. Tapi kayak wong iki sakti loh, tapi kok bisa memprovokasi umat. Nah, ini adalah istidraj. Kesaktiannya tadi itu atau karomahnya tadi itu bukan karomah, tapi istidraj. Dilulu tadi. Nah, kemudian ada juga namanya sihir. Sihir itu karena kerjasama dengan iblis, dengan setan, dengan jin.
Dan itu jelas-jelas bisa musyrik kan. Kemudian ada juga ihana. Sebaliknya kalau ihana itu semacam penghinaan. Ya, seperti Musailamah al-Kadzdzab ini dihina oleh Allah Subhanahu wa taala, dungo ada orang sakit gitu, didungakno atau mati. Ada sumur yang kering didoakan diludahin malah tambah entek banyune. Ya kayak gitu. Ini namanya ihana. Apa ihana, penghinaan. Nah, ini kita bahas tentang mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Batunya berbicara. Ya, batunya itu ngomong. Sama kayak ada mimbar yang suka dipakai pijakan sama Nabi kan berbicara juga. Ya, Nabi itu punya semacam kayak pelepah, bukan pelepah, kayak semacam batang pohon kurma yang beliau pakai untuk berpijaan, jadi lebih tinggi gitu kan, untuk khutbah. Suatu ketika para sahabat membikinkan mimbar dari kayu. Akhirnya ditinggallah pijakan tadi itu. Tahu-tahu nangis. Ya, nangis, ada suara nangis dari pijakan yang beliau suka pijak itu tadi. Hingga akhirnya didatangi sama Nabi, terus dilus-lus kayak gitu, bahasa kita didem-dem, kemudian berhenti. Dan banyak lagi macam-macam. Ada unta juga yang bicara sama Nabi. Nah ini batu berbicara sama Nabi Muhammad SAW. Batu ini mengatakan bahwa, ya Nabi, ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan wa rasula, dengan lisan yang fasih. Wahai Nabi, wahai Rasulullah yang telah mengutusmu, yang Allah SWT mengutusmu dengan hak sebagai Nabi dan Rasul. Andai kata engkau memerintahkanku untuk menggiling gandum niku wau, al-masyriq wal maghrib, dari timur sampai barat, ya gandum seluruhnya maksudnya, gandum mulai dari timur sampai barat, jenengan memerintahkan kula untuk menggiling, saya akan melakukannya, saya akan giling semuanya. Karena aku telah mendengar dalam Quran, si batu ini mengatakan, aku mendengar dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilatun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa ya'lamuna ma yu'marun. Jadi karena mendengar ayat ini, saya tidak mau menjadi batu yang ada di ayat ini yang akan menjadikan hukuman di neraka nanti, tapi saya ingin menjadi orang yang menjadi batu yang selamat. Watu libatnya. Fakhiftu ya Rasulullah an akuna minal hijarah allati yudkhilnal nar. Aku wedi menjadi batu yang masuk neraka. Padahal batu masuk neraka itu maksudnya untuk penyiksaan. Nah di neraka ini ada makhluk, ya, ada makhluk yang masuk nerakanya itu bukan disiksa tapi menyiksa. Seperti binatang, di neraka itu ada binatang-binatang buas yang menyiksa orang-orang di neraka. Bukan tersiksa si binatang itu. Ular, kalau jengking, bahkan ada dalam kitab dalam satu kitab disebutkan kitab lupa. Laler. Lalat itu ada di neraka tapi bukan tersiksa si lalat itu, tapi menyiksa. Wong lek dikerubungi lalat, ya, kan lorati ya. Dikerubungi lalat itu kan lorati. Jadi dia tersiksa dengan lalat itu. Nah, jadi batu ini tidak mau masuk neraka, tidak mau menjadi bagian dari penyiksa dalam neraka. Maka faqala Rasulullah SAW, maka Nabi bersabda kepada batu tersebut, wahai batu, absyiri fa innaka min hijarah, fa innaki min hijaratin kasri Fatimah az-Zahra fil jannah. Wahai batu, bergembiralah, sesungguhnya engkau akan menjadi batu-batu dari bangunan rumahnya Siti Fatimah di dalam surga.
Fa inna dzalika farahat terraha fastabsyarat wasakanat. Wis mandek gilingan tadi. Tenang. Gilingan tadi moro tenang. Tadinya bergejolak dan ngomong seperti itu. Ya, luar biasa. Kemudian apa pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini? Ini lanjutannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li banati Fatimah, "Lau sya'allahu ya Fatimah la tahanat laki ar-raha wahdaha, walakin aradallahu ta'ala an yaktuba lakil hasanati wa yukaffil laki sayiat wa yarfa'u laki ad-darajat." Ini kesimpulannya. Nabi dawuh kepada putrinya, "Ya Fatimah, lek kamu kepingin, ya kalau kamu mau, lau sya'allahu ya Fatimah la tahanat laki raha wahda." Bisa itu batu menggiling terus. Maksudnya kamu tidak perlu menggiling, tapi batu itu sendiri yang menggiling dirinya sendiri untuk memudahkan dirimu. Akan tetapi Allah Ta'ala menginginkan kamu untuk mendapatkan pahala dan menghilangkan sayi'ah, ya, dan mengangkat derajat dengan khidmah tadi itu kepada suaminya. Ini kesimpulannya. Ya Fatimah, ayyuma imra'atin tahanat li zawjiha wa auladiha illa kataballahu laha bikulli habbatin minal qamhi hasanah wa maha ali anha sayi'ah wa rafa'a laha darajah. Dikatakan oleh Fatimah, perempuan yang dia menggiling untuk suami dan anak-anaknya, kalau bahasa kita yang lebih luas ya, memasak untuk suami dan anak-anaknya, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencatat setiap biji dari gandum itu hasanat, pahala, dan menghapuskan setiap bijinya dosa, dan setiap bijinya menaikkan derajat. Ini jawaban dari orang-orang sekarang di media sosial terutama yang mengatakan tidak perlu perempuan itu memasak karena kewajiban suami untuk masak. Betul, tidak salah. Kewajiban suami masakkan istri, istrinya pokoknya siap sedia makan. Betul memang, nggak salah loh itu. Jadi makan pagi, siang, malam itu sudah siap makan. Kewajiban suami itu kan sudah kita bahas sebelumnya kan? Sebelumnya sudah kita bahas itu, siap makan. Jadi si istri itu tinggal makan, tok, cuci piring, masak, naruh di makanan di piring, itu kewajiban suami. Betul memang betul. Tapi ini, kalau si istri yang dia sebetulnya punya hak untuk diberi makanan jadi siap makan, tapi dia memasakkan untuk anak dan untuk suami dan anak-anaknya di rumah, maka ini setiap bijinya mengandung pahala dan mengandung pembebasan dosa dan mengandung kenaikan derajat. Milih pundi? Milih mana? Hah? Pahala atau tidak? Satu biji loh ini. Ya boleh makan, masak rawon misalkan. Pirang biji itu masak rawon itu. Sayurnya apa namanya? Keluar ya. Bawangnya apa? Goreng apanya gitu. Garamnya. Hah? Terus masak nasi. Bikinkan kopi. Berapa pahalanya? Lek ikhlas tapi. Kalau ikhlas. Kalau misalkan ngomel ngoten hilang.
Habis ngomel, hilang lah. Berapa banyak pahala yang didapat seorang perempuan, seorang istri ketika dia memasakkan suaminya. Yang sebelumnya sudah kita bahas kan, tidak wajib membikinkan sahur untuk suami, betul, tapi pahalanya gimana? Membikinkan buka untuk suami, betul, tidak wajib, tapi pahalanya? Pengen pahala apa tidak? Itu satu. Itu kalau suami tidak memerintahkan. Ya. Kalau suami memerintahkan, jatuhnya wajib. Selama si istri tersebut memang mampu. Nah, terus gimana dong masak kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu ya kan tidak melakukan sesuatu di luar batas kemampuan. Islam ini melarang kita untuk melakukan sesuatu apapun di luar batas kemampuan kita. Nah, dilarang. Suami juga dilarang memerintahkan istri di luar batas kemampuan istri. Yang pertama ya, suami dilarang memerintahkan istri untuk melakukan sesuatu yang hukumnya haram. Satu. Yang kedua, tidak boleh seorang suami memerintahkan istri di luar batas kemampuan istri. Punya istri misalkan lemes, sakit, atau mungkin karena ada orang perempuan yang fisiknya lemah ya, fisiknya lemah atau hamil, misalkan hamil itu lemah, ya tidak boleh suami itu merintahkan dia, mendolimi termasuk, karena tidak mampunya secara fisik, ya tidak mampu secara fisik. Tapi seger buger, nang pasar Melayu, rasan-rasan aja semangat misalkan, semangat, rasan-rasan semangat, ini semangat, ya apa? Nah, jadi ini jawabannya. Karena banyak ini di media sosial banyak nih. Tidak wajib istri itu masak untuk suami, jadi suami yang harus masak, bersihkan rumah, ngepel, ganti popok anaknya, mandikan anak, betul. Cuman ini tadi, pahalanya gimana? Yang satu, yang kedua, kalau perintahkan jadinya wajib tadi kan. Nah ini. Lagi pula ya, suami itu disuruh mencari nafkah mulai isuk sampai sore kerja. Sebelum berangkat kerja dia sudah masak, ngepel, nyapu, masak, ngadusi anak-anaknya segala macam, ya. Kemudian membuat makanan jadi siap makan, kemudian dia berangkat kerja. Siang dia siapkan makanan atau mungkin pagi itu dia siapkan makanan untuk pagi dan siang. Untuk istri dan anaknya. Kemudian pulang dari kerjaan dia langsung nyapu, ngepel, mandikan anaknya apa segala macam, kemudian masak. Gak suwe setruk niku. Nggih. Kira-kira ya napa lek ngoten? Gak suwe setruk niku suami? Atau enggak gantung diri niku? Stres, gantung diri. Wis kerja soro-soro dek oma kerja bisa. Nah ini, jadi hati-hati. Hati-hati kalau kita ini suka dengan media sosial. Banyak terpengaruhnya, terutama masalah hubungan suami istri. Tentang hak dan kewajiban, ini banyak soalnya sekarang, ini muncul macam-macam. Nah ini hati-hati. Itu ya sama-sama lah, sama-sama. Kalau suaminya itu bantu pekerjaan istrinya, ya malah bagus memang. Tapi ya sekemampuan suami juga. Lah misalkan suaminya mau ngedrop karena kecapean, sing repot ya istri juga kan. Sing repot nggak anak. Ya, karena terbengkalai nanti kena ya apa? Suami moro-moro ngeblak ngoten niku moro stroke misalkan karena kecapean, ya napa to? Nah, kemudian karena ada tindakan seperti itu ada di media sosial itu yang marak. Ada seorang wanita dengan bangga mengatakan di media sosial bahwa saya tidak akan memasakkan dia, tidak akan memperhatikan dia, pakaiannya di mana terserah, bukan urusan saya. Nyucikan pakaiannya ya dilondrikan sendiri sama dia atau dicuci sendiri, saya tidak mau urusan.
Karena haknya apa, urusan dia, urusan saya. Ada yang seperti itu, dengan bangga dia mengatakan. Tapi tidak lama kemudian akhirnya dia nangis-nangis di media sosial mengatakan suaminya meninggalkan dia. Tinggal minggat ibu bojone. Lah napa? Wis kongkon kerja soro-soro sik ngongkon apa? Berangkat kerja masih sik bingung nyetika pakaiane dhewe. Mulai kerja sik umbah-umbah. Ya napa? Kemudian wa rafa'alaha darajah. Ya Fatimah ayyuma imratin uriqat inda tahiniha li zawjiha, ini nanti kita bahas nanti, panjang. Masih ada terusannya nih. Nanti minggu depan insyaallah kita bahas. Jadi itu kesimpulannya seperti itu. Jadi seorang wanita ketika dia melakukan tugas, bukan tugasnya memang kan, untuk memasak, untuk menyiapkan makanan sahur, buka, terutama kalau di Ramadan ini untuk suami dan anak-anaknya, maka pahalanya sangat besar. Sampai itu tadi, sebiji loh padahal. Satu biji itu dia dapat hasanat sebiji gandum. Nah kalau masak lengkap itu berapa biji? Nyeplok endok lebih rasanya. Ini ada pertanyaan, hukum menelan riak ludah ketika puasa dan itu karena udzur sakit ketika taklim. Ketika taklim apakah batal puasanya? Ludah itu tidak membatalkan puasa. Selama ludah itu ada di rongga mulut kita, maka itu tidak membatalkan puasa. Ludah itu. Yang membatalkan itu ketika ada cairan dari dalam bawah tenggorokan, ya, dari bawah dalam tenggorokan dalam ya, itu keluar kemudian ditelan. Nah ini yang membatalkan. Atau apa? Ingus yang dimasukkan ke mulut kemudian ditelan, itu membatalkan juga. Atau ludah yang keluar dari mulutnya kemudian dimasukkan lagi ke mulutnya, itu membatalkan. Misalkan siwakan, memakai siwak kemudian dikeluarkan dengan basah kemudian dimasukkan lagi siwak tersebut, ini juga membatalkan. Ketika memasukkan maksudnya ditelan ya, ludahnya ditelan, itu membatalkan ya. Kalau ludahnya tidak ditelan tidak masalah. Yang membatalkan puasa yang lain yang perlu diperhatikan itu sebetulnya banyak. Seperti ketika kita mandi dengan berendam. Nah, ketika kita mandi dengan berendam itu bisa membatalkan puasa kita ketika kita tanpa sengaja tertelan air mandi tadi itu tanpa sengaja, misalkan berendam di sungai gitu. Itu membatalkan tanpa sengaja. Beda kalau misalkan tanpa sengaja tertelan dengan keadaan mandinya berdiri atau duduk dengan diguyur atau pakai pancuran. Ini tidak membatalkan kalau tanpa sengaja, tapi ya gambaran tidak sengajanya ya apa? Masuk adus mek mangap. Nek ngoten sengaja ya. Ada lagi pertanyaan? Enten sing berkaitan apa? Waalaikumsalam. Afwan Habib mau tanya, bagaimana jika kita menang dengan hawa nafsu di siang harinya, kemudian kita sudah berusaha untuk menang dengan hawa nafsu di waktu maghrib, tapi kita disuruh sama orang tua yang awam dengan makan yang banyak. Sedangkan jika kita tidak menuruti, maka orang tua tersebut menjadi agak gak senang terhadap kita. Maka ketika kita menurutinya, apakah kita termasuk orang-orang yang kalah dengan hawa nafsu atau kita termasuk orang-orang yang menyenangkan orang tua
Dalam catatan kita juga suka makan. Ketika ada orang yang dia ini buka puasa dipaksa untuk makan makanan yang banyak oleh orang tuanya, ceritanya begitu kan. Sedangkan yang sudah kita bahas kan kemarin kan, insya Allah. Ketika kita buka puasa itu moro kalap, itu kan berarti kan kita kalah dengan hawa nafsu aslinya. Fungsi dari hawa nafsu ini kan untuk menekan dan mengendalikan hawa nafsu kita. Menekan nafsu ya, menekan nafsu. Fungsinya kan itu. Puasa ini mengendalikan nafsu kita untuk supaya bisa mengalahkan hawa yang di dalam nafas, kan itu. Nah, tapi ketika kita maghrib kita terus kalap, berarti kan kita sebetulnya ya kalah juga dengan hawa nafsu. Nah, kemudian pertanyaannya gimana kalau misalnya kita menyenangkan hati orang lain, terutama orang tua kita ketika kita disuruh makan banyak. Sedangkan kita juga suka makan, jenis bahasanya ya. Dalam catatan kita juga suka makan. Ya kita bisa mengaturnya sih sebetulnya. Lagian secara kesehatan juga. Misalkan perut kita kosong dari subuh sampai maghrib, tahu-tahu kita isi dengan apa? Mendadak banyak, itu kan membahayakan secara kesehatan. Membahayakan banget itu. Bisa membahayakan secara asam lambungnya langsung munggah karena kerjaannya langsung berat kan. Kemudian kalau yang punya apa? Gula itu gulanya langsung drastis. Sing duwe kolesterol apa maneh langsung munggah drastis. Itu pasti itu secara kesehatan pasti berbahaya. Nah, terus bagaimana menyikapinya? Ya kita bisa dengan cara yang lain, tetap kita makan dengan kita gimana caranya lah untuk tidak menyinggung, kan bisa toh. Bukan terus harus iki panganan iki mana. Sak wakul kok kontekno kabeh yo. Malah membahayakan diri kita sendiri kan. Apalagi kita tidak boleh untuk membahayakan diri kita sendiri walaupun orang tua kita nyuruh. Misalkan orang tua kita tahu kita atau tidak tahu misalkan ya, kita punya penyakit gula tapi orang tua kita memberikan kita sesuatu yang manis. Kopi gulane sak sendok, gulane 3 sendok. Kan biasa begitu kan? Ya. Dalam artian orang-orang kita ini tidak mau dikatakan pelit, hingga kalau nyugui minuman itu harus manis banget. Teh itu tehnya itu satu apa? Satu kantong teh itu, teh celup itu. Gawe sak apa jenenge itu? Sak wadah gede lah. Satu gulane, wah 0,5 kilo. Jadi kelire itu tehnya itu juga kayak ngelir tok, bukan buat rasa. Kan gitu kita kan. Gula nuwake padahal kan penyakit. Nah, kita punya penyakit gula. Kemudian dikasihlah minuman yang sangat manis. Yang membahayakan kita. Kira-kira gimana? Oleh orang tua maksudnya, orang tua yang ngasih ya. Dan orang tua senang kalau kita minum minuman tersebut misalkan. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita nolak dengan halus. Dan kita kasih pengertian orang tua kita bahwa itu membahayakan bagi saya. Karena tidak boleh kita tetap minum dan itu akhirnya menjadikan kita drop. Gulanya murah, waduh gak karuan. Ya. Jadi, tapi nolaknya dengan cara yang halus, bukan semua dituruti. Hal-hal yang membahayakan. Begitu juga istri misalkan. Istri diperintahkan suami melakukan sesuatu yang membahayakan bagi istri. Bagi personal istri, bagi pribadi istri membahayakan. Sama kayak tadi contohnya. Ada seorang suami itu yang kepingin istrinya lemu. Jadi tiap hari dikasih makan. Maksudnya bukan pagi, siang, malam, bukan. Berjam paling. Bahkan sebelum tidur itu disuapin makan. Ada cerita begitu, ada cerita seperti itu. Sebelum tidur didulang kali suaminya. Sampai mekar memang. Padahal kan membahayakan tuh. Secara kesehatan membahayakan. Orang sebelum tidur makan itu bahaya. Terus mangan tidak kan membahayakan juga kan untuk kesehatan dan segala macam. Nah, dalam hal ini apakah si istri wajib nurut? Jawabannya tidak dong. Mungkin suaminya cemburu ngoten ya. Istrinya misalkan badannya apik wedi dilirik mbek wong lanang akhirnya dilemukno. Cekak dilirik wong lanang, mungkin gitu, mungkin. Tapi ini kisah nyata.
Ada si wadul ngoten sing sambat di medsos ini kan banyak orang-orang yang apa yang tanya yang curhat yang ini segala macam hukum tanya hukum. Ada yang seperti itu. Gimana hukumnya untuk nolak? Ya harus ditolak. Karena membahayakan kesehatan walaupun suaminya sendiri. Jadi dilemokno kan cek gak dililit wong lanang liya. Apa kok sapi ngono dilemokno mrene didol. Dibeleh. Penggemukan. Aneh-aneh. Kan ada yang seperti itu. Jadi ada yang memaksa istrinya melakukan sesuatu dengan dia berdalih bahwa aku nih berkuasa loh, aku nih suami loh, kudu dituruti loh. Padahal tidak semua permintaan perintah suami itu wajib dituruti. Satu, kalau dia mampu. Kalau tidak mampu ya tidak bisa. Dua, tidak melanggar syariat. Yang ketiga, tidak membahayakan kesehatannya si perempuan itu. Kalau seperti itu ya tidak boleh dong. Nah, termasuk orang tua tadi sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Kalau misal mandi terus keramas, kan kadang dalam telinga basah tapi seperti tidak kemasukan air, rasanya batal mboten. Telinga itu memang dalam mazhab Syafi'i membatalkan puasa. Tapi Imam Ghazali mengatakan tidak membatalkan puasa. Itu ikhtarnya Imam Ghazali. Jadi sebetulnya telinga tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena telinga ini sebenarnya tidak nyambung. Telinga ini kan buntu. Jadi kalau ada istilah masuk telinga kanan keluar telinga kiri itu kayaknya aneh. Soalnya kan buntu kan. Yang benar masuk telinga kanan ya mendal. Masuk telinga kanan keluar telinga kanan. Ada lagi mau nanya? Kalau hidung batal hidung. Hidung membatalkan. Antum malih? Bun. Wallahu a'lam bissawab. Fatihah binallah fakana fid din dan hakdu salam munasabuna sallallahu. Hadatin Nabi al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله بحق الفاتحة وأصال الفاتحة بركات الفاتحة تقبلنا سمعنا وتبعنا قدم الله المستعان بنا في الذنوب والصبر والعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.